Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengendalian banjir di Indonesia belum menerapkan solusi yang benar, termasuk di bendungan. Nah, ini secara umum banjir di Indonesia disengaja. Nah, ini yang secara umum ini sudah saya sampaikan melalui YouTube. Ini linknya, silahkan disimak. Sekarang khusus di bendungan, bagaimana cara mengendalikannya? Maksud dari Bapak Menteri PUPR adalah bendungan untuk mengendalikan banjir di musim hujan. Nah, ini khusus di musim hujan. Bapak Menteri PUPR antisipasi badai La Nina 205 bendungan dikosongkan. Jumat 29 Oktober 2021, kita melaksanakan standar operasional prosedur siaga bencana. Nah, ini siaga bencana sini yaitu bencana banjir. Pertama, sebanyak 205 bendungan dengan volume tampung sebesar 4,7 miliar meter kubik mengosongkan tampungan dengan membuka seluruh pintu pengeluaran. Nah, inilah instruksi atau himbauan dari Bapak Menteri yang benar, sangat benar, sesuai filosofi hujan yang diberi petunjuk oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, seperti ini skematis cara pengoperasionalnya bendungan di musim hujan di Indonesia. Nah, ini pelimpah atau spillway, muka air banjir di spillway. Kemudian diturunkan muka air normalnya seperti ini. Nah, kemarin kasus di Bendungan Sindang Ngelak, muka air banjir di atas spillway, di atas pelimpah, di plus 108. Spillway ini 106. Itu dianggap benar oleh pengelola Bendungan Sindang Ngelak, dan dalam kasus gugatan oleh ahli bendungan itu pun dianggap benar. Sebetulnya yang benar itu ini, kalau bendungan itu mau untuk mengendalikan banjir. Walaupun bendungan secara utamanya bukan khusus untuk mengendalikan banjir, tapi bisa dilakukan. Saya punya buktinya, ternyata setelah kejadian banjir, Kepala Balai dalam webinar merubah sistem operasionalnya bendungan diturunkan. Nah, ini sesuai data teknis yang dijelaskan kemarin dalam sidang Sindang Ngelak, gugatan Sindang Ngelak, posisi plus 108 muka air banjir ini melimpas di pelimpah atau di spillway. Ini yang mengakibatkan banjir di Kota Serang dengan volume banjirnya 3,885 3 juta ya, 3.800.000 meter kubik. Genangannya sampai ada yang setinggi 5 meter, korban meninggal 5 orang. Nah, ini kemarin dalam sidang gugatan Bendungan Sindang Ngelak dianggap benar oleh ahli bendungan dan juga oleh pengelola bendungan, Kepala Balai. Tetapi ada perubahan sistem operasinya pada dilakukan webinar setelah ada banjir. Nah, kalau ini benar, kenapa dirubah? Nah, artinya bendungan tanpa menambah pintu penguras. Artinya Bendungan Sindang Ngelak bisa difungsikan sebagai pengendali banjir sesuai apa yang dihimbaukan atau diinstruksikan oleh Bapak Menteri PUPR. Nah, ini bukti bahwa Kepala Balai merubah sistem operasi tersebut setelah kejadian banjir. Ini tulisannya, untuk menanggulangi hal tersebut kembali terjadi,
BPWS Cidano, Ciujung, Cidurian mengambil langkah pencegahan sebagai berikut. Menyediakan ruang tampungan waduk sebesar 3 juta meter kubik untuk menampung debit banjir pada saat terjadi curah hujan yang tinggi dengan cara menurunkan elevasi waduk menjadi plus 103,6 mdpl. Nah, ini bisa. Kemudian ini bukti Nah, ini bukti penjelasan Kepala Balai. Seperti yang disampaikan Pak Ses, bagaimana lebih mengoptimalkan lagi berfungsi bendungan Sindanghelai itu. Dengan demikian, jadi langkah-langkah pencegahan sebagai berikut yang harus diambil itu. Yang pertama tentu menyediakan ruang tampungan waduk sebesar 3 juta meter kubik. Jadi pada saat musim hujan, bagaimana kita tetap bisa mempertahankan air waduk di posisi elevasi 103,6 mdpl sehingga tampungan banjir yang tersedia itu sebesar 3 juta meter kubik. Jadi dengan 3 juta meter kubik tentunya kita dapat mereduksi mengatur bagaimana aliran berikutnya di Sungai Cibanten. Di samping Sungai Cibanten itu memang kita harus tata lebih lanjut. Nah, itulah penjelasan langsung dalam webinar Kepala Balai. Saya mengikuti karena saya diundang dalam acara webinar tersebut. Ini buktinya. Assalamualaikum Pak Joko. Izin Pak, apa di webinar nanti Bapak bersedia memberikan tanggapan penanggap kedua sebelum sesi tanya jawab. Siap Pak Edi, terima kasih atas kepercayaannya. Baik Bapak, mohon nama lengkap beserta gelarnya Pak. Nah itu saya ngikutin tadi gambarnya di atas. Nah ini komentar teman WA saya dalam menanggapi video saya dalam kesaksian saya dalam sidang sebagai ahli hidrologi. Terima kasih Pak Joko, salut untuk Pak Joko yang berkenan tampil sebagai ahli di pengadilan. Saya berpandangan menggugat ke pengadilan adalah juga bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber daya air. Mendorong dan memaksa instansi yang bertanggung jawab untuk bekerja sebaik-baiknya. Kemudian satu teman lagi, bendungan sih oke, tapi yang rusak itu pemimpin yang bodoh, mempunyai kemampuan tidak digunakan. Akhirnya mereka tidak memiliki rasa dosa terkena terhadap kesalahan yang dilakukan. Nah, ini ada yang meninggal, ya itu pasti mengakibatkan dampak dosa. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.